RW Gembul, RW Caper, cerita perjalanan rukun warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan se-Jawa Barat Sampurasun, selamat datang kembali di podcast RW Caper, cerita perjalanan rukun warga. Jadi hostnya kadang-kadang ganti nih. Sekarang hostnya RW Gembul, saya dipanggilnya RW Gembul karena saya kurus. Iya. Selamat datang Pak Enrizal. Terima kasih. Jadi RW Caper ini sengaja kita bentuk buat pembelajaran bagi khususnya di warga Cisaran dan daerah Arca Manik, ya mudah-mudahan dari Kota Bandung, bahwa biasanya untuk jadi seorang ketua RT, ketua RW itu semua berebut, tapi berebut nolak. Nah, RW Caper ini cerita perjalanan RW, kita tidak punya skrip, tidak pernah punya apapun, karena ini berdasarkan cerita perjalanan, jadi suka dukanya. Jadi kita biasa membahas apa sih tentang lingkungan kita, tentang koneksi kita dengan pemerintahan, dengan teman-teman yang lain begitu. Ya sebelum kita mulai nih Pak Endriza, silakan perkenalkan diri dulu nih, mungkin teman-teman yang lain belum pada kenal. Silakan. Iya, terima kasih Pak Amril ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pemirsa apa istilahnya yang menikmati ya tayangan dari podcast ini. Ya, kenalkan ya, nama saya Endrizal Nazar, warga RW 2 Kelurahan Cisaran Indah. Yang saat ini memang saya sehari-hari ini sih pengurus DKM ya. Pengurus masjid. Tapi pernah dulu menjadi anggota DPRD ya, terakhir itu di 2014-2019. Ya, itu di samping juga wirausaha ya untuk kegiatan sosial kemasyarakatan. Siap. Dulu komisi apa Pak di waktu di DPRD? Saya pernah di semua komisi ya. Waduh, mantap. Dulu waktu awal-awal 2000 saya pernah PAW menggantikan ya 2002 saya di komisi E, waktu masih 5 komisi DPRD Kota Bandung ya. Kemudian 2004 saya masuk di ketua komisi B. Terus ketika 2014 itu saya di komisi D ya, wakil ketua, kemudian pindah komisi A. Terakhir di komisi C. Jadi udah semua komisi ya saya sudah jalani gitu. Jadi kita hari ini kita cerita Kota Bandung aja Pak ya. Iya, boleh. Karena saya masuk ke Bandung itu tahun 1999 tuh pas tuh. Iya. Jadi sampai dengan sekarang sepertinya tidak ada yang berubah. Dalam hal contoh di daerah saya banjir, tetap banjir. Sampah masih masalah. Sebenarnya ada apa di Kota Bandung nih Pak? Kenapa sih nggak berubah? Karena pergantian pemimpin ganti tapi core masalahnya itu nggak berubah, istilahnya nggak berkurang gitu, atau apa kacamata saya salah sebenarnya Pak? Iya, memang kalau kita lihat kan pertumbuhan Kota Bandung kan luar biasa pesatnya ya. Betul. Baik dari aspek pertumbuhan populasinya ya, penduduk ya yang migrasi dari berbagai daerah, bahkan dari luar pulau juga kan. Betul. Ya, termasuk juga mungkin kaitan dengan lalu lintas barang dan jasa gitu ya, yang juga kita lihat ini juga tidak bisa diantisipasi secara baik dalam konteks pemerintahan kota ya. Nah, dan juga kalau kita lihat ke belakangnya kan memang Bandung ini desain kan untuk kota peristirahatan oleh Belanda ya. Betul. Bahkan hanya untuk sekitar kalau nggak salah 300.000 gitu kan. Sementara sekarang sudah 10 kali lipatnya ya. 10 kali lipatnya. Bahkan kalau siang bisa lebih gede, lebih besar lagi ya. Siang 5 juta. Nah, ini yang kemudian ya menyebabkan daya dukung ya lingkungan kita tidak memadai. Nah, sementara kan kemudian ada kebijakan-kebijakan yang ya terkesan dipaksakan untuk menampung semua aktivitas itu. Ya inilah yang kemudian berakibat ya kesemrautan itu akhirnya tidak bisa diselesaikan secara tuntas gitu kan. Artinya kita mengulang lagi hal-hal yang sudah pernah kita lakukan. Betul. Nah, itu yang akhirnya terjadi gitu ya. Ya sepertinya kita sebagai seorang awam, kita melihat seolah-olah nggak ada koordinasi gitu loh Pak, antar setiap istilahnya dinas ya. Contoh aja nih, hari ini digali kabel untuk Telkom misalnya, atau untuk yang lain, untuk A lah. Kemudian ditutup, nggak lama kemudian digali lagi.
untuk air segala macam. Nah itu gimana Pak? Itu paling sering terjadi loh, apalagi di lokasi kita di Parakan saat ini kan kecil ya. Iya. Jadi macetnya panjangnya pol. Gimana sih Pak waktu di DPR dulu pengalamannya? Ya memang kalau kita lihat kan ada beberapa institusi ya yang terkait dengan pergerakan pembangunan itu ya. Contoh tadi masalah penggalian kabel gitu kan. Itu ada yang memang langsung terkait dengan Pemkot ya, kemudian terkait dengan BUMD atau BUMN, ya termasuk juga dengan Pemprov, bahkan mungkin dengan pemerintahan pusat yang terkadang ya memang sering tidak terjadi sinergi yang baik gitu ya. Nah di samping juga kita perhatikan ya tadi kaitan pengawasan juga sering lemah gitu ya. Ya ini satu sisi ya, jadi kita terkadang rajin memproduk kebijakan ya, tapi kemudian implementasi dan pengawasannya lemah gitu ya. Nggak ada orangnya apa pengawasnya yang lemah Pak sebenarnya? Mungkin orangnya ada ya, tapi kayak saya lihat juga terbatas juga gitu ya, terbatas juga, dan disinilah sebenarnya kita memerlukan ya penguasaan publik yang lebih luas, keterlibatan publik yang lebih luas. Karena kalau kita kaitkan kembali dengan ini kan bagian dari kebijakan publik ya. Betul. Kebijakan yang menyangkut masyarakat banyak. Nah hal ini sebenarnya tadi ya, bagaimana mengkolaborasikan berbagai pemangku kepentingan ini sehingga kemudian bisa bersinergi gitu kan sebenarnya. Ya. Sebenarnya sejauh apa sih peran wali kota sih Pak dalam kebijakan itu? Seolah-olah wali kota nggak berani panis gitu orang-orang yang tidak perform ini gitu loh. Ya kita memang nyadari juga ya, artinya birokrasi sebagai sebuah instrumen yang memang berjalan ada atau tidak ada kepala daerah dalam pengertian. Iya betul. Dia akan terus ya running gitu kan. Sementara kan kepala daerah bisa berganti ya, maksimal kan cuma 2 periode sekarang. Betul gitu kan. betul. Nah ini tentu istilahnya ikatan antara birokrasi itu juga terkadang bisa jadi lebih kuat ya dengan kebijakan-kebijakan yang lahir dari seorang pemimpin gitu ya. Nah ini yang kemudian ya kalau saya mencermati misalnya di dalam APBD gitu, anggaran pendapatan belanja daerah, itu banyak belanja-belanja yang sebenarnya pengulangan dari belanja-belanja terdahulu yang dilakukan oleh birokrasi yang sudah ada gitu kan. Nah ini kelihatannya agak sulit diterabas gitu ya oleh pemerintahan, oleh kepala daerah yang baru. Padahal di depan mata kita tahu itu loh Pak. Iya. Ya itu yang saya katakan tadi. Jadi bagaimana kemudian dikaitkan lagi dengan ada kebijakan yang sudah semakin rigid ya di dalam konteks penganggaran misalnya ya. Kita ambil contoh yang sederhana ya. Mungkin dulu RW kan ada PPK ya. Nah PPK itu kan sebenarnya harapannya bisa mengembangkan inovasi kewilayahan gitu ya. Nah cuman kemudian terkait dengan kebijakan-kebijakan yang mengikatnya, yang ini ya ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, yang boleh seperti ini. Nah akhirnya kan jadi inovasinya hilang kan. Hilang setengah. Ya, itu yang salah satu contoh gitu ya. Ya rigidnya aturan yang kadang apalagi waktu ketika misalnya sedang tinggi intensitas penegakan hukum, ya pelaku-pelaku itu jadi ketakutan gitu. Oh ini salah gitu. Benar nah, itu. Tadi itu yang membuat tadi ya berbagai kebijakan itu tidak leluasa untuk didesain, diimplementasikan sampai kemudian bisa dinikmati dan dievaluasi kembali deh seluruh pemangku kepentingan ini. Itu yang menjadi persoalan gitu saya lihat perhatikannya. Iya, karena kan birokrasi kan kepalanya sekda nih. Iya. Terus pada saat ganti pemimpin baru, let's say wali kota, kadang-kadang di antara mereka tidak klop karena tidak, hampir sebagian besar wali kota Bandung pakai baju rompi kuning Pak. Iya. Terus sebenarnya salahnya di mana gitu? Apa sistemnya yang salah? Apa orangnya yang salah menurut Bapak? Kalau itu barangkali ada faktor lain juga ya, faktor yang biaya tinggi dalam perpolitikan kita saat ini. Gitu. Oh iya. Ya itu yang saya perhatikan. Ya dari awal memang sudah seperti tergiring ke sana gitu ya. Artinya orang kalau untuk mencalonkan diri sendiri kan sudah cukup, ya harus memiliki biaya yang besar gitu kan. Betul. Dan terkadang ya kalau mereka tidak punya sendiri, akhirnya menggandeng berbagai sumber pendanaan gitu kan, sumber daya gitu kan. Nah ini yang biasanya kan istilahnya tidak ada makan siang yang gratis gitu kan. Nah ini yang kemudian membuat bisa jadi terjebak di dalam permainan itu. Apalagi kemudian ya tidak semua kepala daerah itu betul-betul firm dengan berbagai aturan yang ada. Iya betul, ya. Mungkin tidak. Ya seperti misalnya contoh korupsi aja kan. Korupsi tidak selalu diartikan ya tidak terbatasnya pada perbuatan yang sudah dilakukan itu melanggar
aturan hukum, Hmm. kemudian penggelapan keuangan negara gitu kan, Hmm. misalnya sederhana seperti itu. Oke. Tapi juga termasuk membelanjakan APBD Hmm. untuk kegiatan yang tidak direncanakan walaupun kegiatan itu bermanfaat. Oh, itu berarti masih kena pidana juga berarti. Bisa kena Berarti pidana. beda pos gitu, nggak boleh gitu. Yang memindahkan pos, termasuk mengada-adakan pos baru walaupun itu kebutuhan. Ya. Walaupun itu dirasakan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, walaupun tidak ada uangnya dikorupsi gitu ya. Dan itu bisa juga menjadi titik korupsi juga. Ternyata ribet aturan birokrasi kita ya. Ya makanya memang kepala daerah itu kan kalau ketika dilatih itu langsung kan ada di istilahnya semacam, kalau kemarin ada retreatnya gitu ya. Nah Dari sebenarnya ada, tapi setelah itu ada juga semacam pembekalan lah gitu ya. Nah tapi kan kita sadar juga itu tidak akan mungkin demikian cepat dipahami atau bisa diimplementasikan, termasuk di cover seluruh persoalan yang ada kan. Kan seluruh kepala daerah itu sebelum menjabat biasanya ada pembekalan termasuk di Lemhanas kan. Iya. Kebetulan saya udah pernah ikut pembekalan juga di situ. Dan sebagian besar yang pernah dibekali juga tetap pakai baju orange, Pak. Ya. Jadi Wawasan kebangsaannya kemana ya, gitu. ada dua loh. faktor Bang di sini ya, Pak. Jadi ada faktor memang terjebak dengan aturan yang ada, ada juga faktor ya bahasanya ini kan kemaruk gitu lah ya. Jadi apa yang diperoleh itu seolah-olah nggak pernah cukup gitu kan. Saya berangan-angan begini, Pak. Jadi kemungkinan besar orang tidak sadar apa yang dia ambil, Iya. ya, itu akan berbekas kepada keluarganya semua, Pak. Kalau yang nggak halal dalam Islam ya, Pak. Kebetulan kan Pak Endrizal kan kiai ya, ustad ya, Ya. mengerti tentang agama gitu loh. Apa yang kita ambil itu pasti akan berbekas dengan keluarga kita, apalagi penghasilan yang tidak halal. Iya. Kalau misalnya saya berpikiran begini, misalnya juga suatu saat misalnya ada kepala daerah atau siapapun yang baru menjabat, mereka setidaknya diingatkan dulu halal haramnya gitu loh. Dan hal ini sepertinya miss ya di dalam, kita cuman menghimbau wawasan kebangsaan, responsibility, agamanya tidak dimasukkan di situ secara intens gitu loh, Pak. Pemikiran saya ini menurut Bapak gimana sih? Ya memang itu salah satu hal yang paling mendasar saya lihat ya. Artinya di sumpah jabatan kan sebenarnya sudah eksplisit terungkap itu kan, Tapi bahwasanya sebentar sekali. ya, enggak, artinya bagaimana itu kemudian dilakukan gitu ya, pembekalannya kan disebutkan ini apa yang dipertanggungjawabkan ya untuk dewan ya, dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang di dalam pemilihan, dan yang paling utama dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah ada ungkapan seperti kan dalam pelantikan pejabat. Nah sebenarnya bagaimana kemudian pertanggungjawaban kepada Tuhan yang Maha Esa itu selama ini kan memang tidak pernah itu sudah diserahkan ya secara otomatis kepada background mereka masing-masing lah gitu ya. Tapi kan nggak ada ya. Paling juga kalau ada hanya mungkin sentuhan-sentuhan tipis lah ya. Ini Karena kan yang namanya racun apapun itu, misalnya kita minum setetes, obatnya itu kan bisa 1000 tetes gitu loh, Pak. Baru recover kan. Bayangkan kalau misalnya kita mengambil duit yang tidak halal buat kita, dimakan oleh keluarga kita, luar biasa itu ancamannya, Pak, dalam agama. Kok kenapa banyak orang yang melakukan korupsi itu tidak sadar bahwa mereka meracuni keluarganya? Ya memang saya lihat gitu, Pak ya. Jadi dulu pertama kali saya masuk di dewan ya, tahun 2002 ya. Kan saya punya tadi ya ada background sedikit ya tentang keagamaan lah ya. Nah saya kan punya prinsip ya, ada satu ungkapan atau satu hadis ya mengatakan ya seperti yang ungkapkan oleh Pak Amril tadi ya, artinya apa yang kita makan itu akan menjadi darah daging kita, darah daging yang orang yang kita tanggung ya, dan itu yang pantas nanti membalasnya adalah di neraka gitu. Iya betul. Nah termasuk yang saya lihat juga kisah ketika Rasulullah SAW mengutus petugas zakat kan. Dia mengambil duluan. Kemudian dia pulang, diserahkan nih ya Rasulullah zakat yang saya kumpulkan. Terus Rasulullah melihat ada yang dia masih dia kantung. Itu yang kantong kamu kantongin apa? Ini hadiah buat saya. Kata Rasulullah, kenapa engkau enggak duduk-duduk saja di rumahmu sehingga hadiah itu datang dengan sendirinya gitu kan? Artinya apa? Di sini kan pemberian itu diterima karena jabatan dia. Nah itu kan pernah saya alami itu kan. Jadi ya mungkin sempat memancing kemarahan teman-teman juga ya. Kita nggak punya teman. Ya. Nah jadi saya itu ya biasanya kan ya kita kan pengawasan dan memantau waktu itu di dinas pendidikan. Ya akhirnya biasanya diajak makan kan.
Nah kemudian satu ketika nggak dijamakan, dikasih mentahnya gitu ya. Saya lihat nih mentahnya kok sekali makan aja 350.000, kegedean gitu ya waktu itu ya, tahun 2003 kalau nggak salah ya. Nah, itu saya kembalikan kepada yang ngasih kan. Nah di saat itulah saya dimarahin sama teman-teman itu. Ya kalau Pak Indrizal nggak butuh jangan kembaliin ke sana, kami aja gitu. Nah, ini udah biasa tradisi kita seperti ini. Setiap komisi juga punya yang seperti inilah. Nah ini yang saya katakan tadi. Jadi kadang-kadang kita seolah-olah tidak sadar ya. Sering ungkapan begini, saya kan diberi, saya kan nggak meminta gitu kan. Tapi lama-kelamaan yang seperti itu biasanya akan membuat orang meminta ya. Ketika nggak diberi lagi, dia minta itu. Awalnya memang diberi lancar, setiap datang dikasih, setiap datang dikasih. Biasa sukarela, kemudian menjadi biasa, ujungnya kewajiban. Iya, itu yang. Nah bahkan ada sampai teman kisah itu kan, jadi dia kan ada nama pencatat teknis kan itu PRD itu ya, yang tiba-tiba dia nyodorin nama ke objek kunjungan lah itu kebetulan perusahaan swasta lah ya. Nah tahu tuh apa itu? Ya dia menyatakan ini nama-nama yang harus dikasih. Nah, inilah bekal gitu ya. Nah yang seperti ini yang kalau saya lihat, jadi memang dari awal sih sifatnya ya seperti sukarela kan orang ngasih gitu. Tapi tadi yang saya katakan, kalau Anda tidak dalam posisi itu, apakah orang ngasih juga? Enggak gitu. Benar, nah ini sebenarnya prinsip ini yang kadang-kadang dilupakan atau terlupakan lah gitu ya. Nah dan lama-kelamaan apalagi tuntutan ya, kalau sekarang istilahnya kan kalau di dalam tuntutan konstituen gitu kan, nah, dan sebagainya. Nah ini yang kemudian menjadi penyebab, ya berarti kan jadi lingkungan itu membentuk orang seperti itu. Ya. Apakah sistemnya salah menurut Bapak? Iya memang kalau kita lihat nggak ada sistem yang sempurna gitu ya. Betul. Nah disinilah sebenarnya tadi, jadi di samping sistem juga orang ya, karena sistem itu kan siapa yang di belakangnya. Karena gara-gara berbiaya tinggi tadi mungkin ya. Ini salah satu hal yang saya lihat menjadi satu problema utama ya, biaya tinggi ini. Bahkan terkadang sudah terjadi semacam saling ini ya, sikut menyikut dalam kontestasi perebutan itu. Ya, jangan bukan dengan yang lainnya, sesama partai juga pun sudah seperti itu. Karena ini yang kita lihat ya suatu bahaya besar bagi demokrasi yang kita jalankan saat ini. Gitu. Ya saya khawatir apapun yang ditelurkan oleh kebijakan apapun itu yang digodok oleh istilahnya partai politik segala macam, sebenarnya backgroundnya jadi biaya tinggi itu tadi Pak. Jadi tidak ada yang pure seolah-olah nantinya. Takutnya seperti itu. Makanya peran agama di sini seharusnya mengingatkan itu. Misalnya ya contoh ya, setidaknya pada saat orang itu disadarkan bahwa yang bukan haknya nggak boleh diambil, itu harusnya selesai. Contoh banyak di luar negeri ya, saya tidak membandingkan dengan Indonesia. Pada saat terjadi diskon, misalnya satu toko kue di luar negeri itu selesai jam 6 sore, jam 6 sore sampai dengan jam 7 sore itu semua roti itu di free. Ada orang yang datang mau beli, tidak bisa, ambil saja katanya. Karena ini sudah selesai dan free, ini khusus free. Orang itu tidak ngambil Pak. Saya punya uang, saya mau beli. Kalau saya ambil ini hak orang lain saya ambil, sampai segitunya gitu. Saya nggak tahu, padahal mereka bukan Muslim gitu loh. Ini saya pikir bukan masalah agama, walaupun agama orang-orang Muslim itu tegas sekali tentang masalah hak orang lain tidak boleh diambil karena membekas ke keluarga dan bahkan tidak akan pernah terampuni jika orang yang kita ambil haknya tidak mengampuni, benar nggak Pak? Iya. Sedih loh sebenarnya. Iya, saya dan itu kan sebenarnya attitude tadi ya yang kekuasaan. Attitude ini atau sikap mental gitu ya. Ini ada yang memang dibekali dari tadi ya, dari wawasan intelektual, wawasan skill sebagainya ya. Kalau kita lihat mungkin dalam konteks tadi yang Pak Amril sampaikan ya, memang tatanan nilai mereka itu dari sana ya. Tapi bagi kita orang-orang Islam sebenarnya sikap mental itu kan lahir dari doktrin-doktrin keagamaan yang kita terima. Betul. Artinya kalau yang demikian itu tidak kita terima ya, kaitan-kaitan dengan tatanan etika dan sebagainya yang dari luar itu tidak kita bekali dan agama tidak dibekali. Nah inilah yang sebenarnya menjadi problema. Jadi artinya tidak hanya sekedar cukup dengan label saya Muslim gitu kan, tapi sejauh mana keislaman itu terbekali dengan tatanan nilai yang kokoh itu. Saya 2 periode ketua RW Pak. Satu masalah saja bikin pala saya cenut-cenut gitu.
kebayang di kota gitu. Iya. Dari 3 juta lah warganya kalau malam. Kalau siang kan 5 juta Bandung ini. Kira-kira gitu. Kan banyak banget gitu loh. Apa nggak pusing jadi pemimpin itu? Harusnya pusing, Pak. Kan kalau di dalam Rasulullah kan semua orang Iya. nggak mau jadi pemimpin, Pak. Iya. Karena dalam kisah itu satu orang saja yang dia nggak protes sama pemimpinnya, tapi dia protes sama Tuhannya. Iya. Ya Allah, saya dizalimi sama pemimpin. Takut pemimpinnya, Pak. Iya. Kita sudah 1 juta orang misalnya, 10 orang, 50.000 orang, seperti di Pati. Kejadian kan di Iya. berita kan, 50.000 orang. Tapi sepertinya tidak membekas gitu loh, Pak. Kenapa ya sebenarnya, Pak? Iya, itu yang saya lihat tadi. Jadi ada sikap mental yang memang belum terbentuk secara baik gitu. Apalagi kalau kemudian kita lihat ya mungkin motivasi awal gitu ya. Motivasi awal katakanlah terjun ke politik, motivasi awal ingin menjadi seorang pemimpin dan sebagainya apa sebenarnya. Ya. Dan sekarang kan kita lihat juga orang itu tidak lagi kemudian hanya sekedar dirinya sendiri gitu kan. Terkadang kan ada yang namanya tim sukses sebagainya yang sering memberikan iming-iming ataupun berbagai motivasi yang dalam tanda petik mungkin menyesatkan gitu ya. Anda kan punya masa sekian, Anda kan nanti ini peluang kita ke sana, ini yang kan kita akan kuasai sebagainya. Bisa jadi itu yang tadi yang membuat orang semakin ya mudah tergelincir dan tidak sadar tentang tanggung jawab yang sebenarnya menjadi beban utama dari keposisian yang dia itu kan. Ya. Iya, Salah saya satu politisi senior di pusat ya pernah mengusulkan bahwa political party itu di finance saja oleh negara supaya bibit-bibit orang yang berbiaya tinggi ini istilahnya hilang gitu loh, Pak. Sehingga dia setidaknya 70% mikirin negara gitu loh. Iya. Kalau berbiaya tinggi seharusnya 70%-nya dibalik mikirin dirinya sendiri. Menurut Bapak gimana? Iya, memang itu salah satu hal yang juga saya perhatikan sekarang menjadi bahasan juga ya di DPR sebanyak itu kan. Ya dan memang itu salah satu cara ya untuk antisipasinya. betul. Walaupun tidak satu-satunya cara gitu ya. Tapi memang dengan kondisi seperti itu ya pembiayaan-pembiayaannya sekarang misalnya dibebankan pada personal gitu kan, dan personal itu harus mikir dari mana dan sebagainya, itu bisa dikurangi atau bisa diminimalisir lah gitu ya. Nah yang kedua ya memang tadi tetap saja ya kembali kepada Personal. manusianya ya. Artinya kalau manusianya bagaimanapun juga gitu ya diatur ya tetap aja mencari celah gitu ya, celah-celah untuk ya memperkaya diri dan sebagainya gitu kan. Ini yang ya artinya ya sikap mental ini yang memang yang paling mendasar kalau saya lihat yang harus dibenahi gitu ya. Kembali ke kota Bandung nih, Pak. Seperti saya bilang tadi, tahun 99 saya masuk Bandung, posisi di Parakan saat itu banjir. Sekarang sudah hampir 22 tahun, 23 tahun, lebih hampir 25 tahun ya, dari anggap aja tahun 2019 sudah 24 tahun, berarti 25 tahun. Banjir masih. Jadi seolah-olah tidak ada perbuatan yang signifikan gitu loh. Mengatasi bahkan teman di RW 4 gitu. Kebetulan RW-nya perempuan, nggak malu dikatakan putri duyung gitu loh, karena sudah setiap hujan berendam di air gitu loh. Kita bahkan sempat podcast di situ gitu loh. Maksud saya ngapain aja gitu loh pemimpin. Kalau kita orang swasta ini sederhana, orang swasta, kebetulan saya di swasta, pada saat nggak perform kita peringatin 1 kali 2 kali nggak ada out gitu loh. Tapi sepertinya sistem pemerintahan nggak seperti swasta, Pak ya. Gimana, Pak? Iya, memang kalau kita lihat ya kayak contoh yang konkret banjir ya. Ini kan memang problemanya nggak problema setempat gitu ya. Jadi ketika Bandung banjir itu tidak bisa diartikan Bandung tidak bisa mengatasi banjir sendiri. Betul. Kan. Tapi juga akan terpengaruh dikaitkan dengan Bandung Utara yang sebagiannya ada yang Kabupaten Bandung, ada yang kemudian Kabupaten Bandung Barat ya. Nah ini bagaimana gitu koordinasi antar daerah menangani itu kan. Jadi sebaik apapun kita membuat saluran di sini, seluas apapun, sedalam apapun, kalau kemudian dari atasnya setiap saat ya tumpahan air run off-nya itu ya air larian ini semakin besar ya tetap aja. Ya, nah disinilah yang kalau kita perhatikan dari, nah ada fungsi provinsi, cuman sekarang dengan
dengan otonomi daerah terkadang provinsi juga nggak bisa banyak berkutik gitu kan. Ya artinya kan itu bagian dari koordinasi ya. Ya apakah pembangunan di sana itu betul-betul direncanakan sesuai tadi dengan daya tampung lingkungannya, daya dukung lingkungan, ada dua, daya tampung dan daya dukung gitu kan. Ya kalau tidak harusnya tidak ada izin. Tapi kan kita lihat sekarang menjamur terus kan. Dan contoh yang sederhana waktu itu ya saya sempat ramai dengan teman-teman di DPRD dengan Webkot ya waktu itu masih Pak Dadah ya jadi wali kota. Kaitan dengan pembangunan Puncut gitu ya. Ya itu. Puncut itu juga serapan air itu. daerah serapan air. Kita kan nggak mau itu dibangun menjadi kawasan Wisata. kawasan hunian ya. Waktu itu kan hunian. Dan itu juga sudah melalui kajian. Tapi terkadang tadi ya tuntutan investasi ya kadang juga tadi sampingan-sampingan investasi tadi ya. Ini yang membuat ya kadang orang lupa bahwasanya itu akan berdampak luar biasa terhadap lingkungan, terhadap curah hujan yang semakin tinggi ya, yang air lariannya semakin besar ke air bawah. Nah ini yang saya perhatikan. Dan itu yang dalam banyak hal ya kasus korupsi bisa di daerah-daerah ya bagaimana mereka memberikan perizinan yang demikian mudah untuk kawasan-kawasannya harusnya menjadi kawasan lindung atau kawasan ruang terbuka hijau kan. Sederhananya gini aja nih, kita kan berbatasan, Cisaran Tenenda itu berbatasan sama Kecamatan Raja Manik ini di depan kita. Tadinya itu sebelum dibangun selokan yang U itu ya, di sini banjir kira-kira selutut segala macam kalau hujan. Kemudian sekarang ini dibangun, ini nggak begitu banjir. Teman RW 11 banjir masuk ke rumahnya jadi. Jadi maksud saya sebelum ngapa-ngapain, sebelum ngabisin duit, lihat dulu gitu loh, jangan sampai uangnya tidak berbekas gitu loh. Jadi di sini menyelesaikan masalah, di sini nambahin masalah, kan sayang uangnya gitu loh, Pak. Benar nggak? Jadi kadang-kadang tadi ya, jadi ada kalau di pemerintahan itu ada yang namanya kalau dinas ya, istilah perangkat daerah itu kan ada dinas, ada dinas pemacok, ada dinas pemasok. Bahasa kamus baru nih, Pak Edrizal bahasa ya nih. Atau dinas air mata dan mata air kan. Nah, yang mata air itu terkadang memang dituntut ya atau pemasok tadi ya, dituntut dia bisa besar. Nah, ini terkadang tidak memperhitungkan tadi ya daya dukung lingkungan tadi ya. Di apapun misalnya dalam konteks pembangunan kan mereka kan harus bayar gitu kan, EMD sebagainya kan. Nah, termasuk izin ini macam-macam itu kan. Nah, ini dituntut itu. Wah, tambah lagi. Sementara daya dukungnya tidak. Ya. Sedih juga ya kalau gitu. Nggak apa-apa kita bicara begini, mudah-mudahan ada yang dengar lah. Ya. Kita ganti topik ya. Kita ganti topik sampah nih. Iya. Bandung itu sempat kita podcast 4 kali sama Aki. Kebetulan Aki pemerhati sampah dan dia di Forum Kota Bandung, RW Forum Kota Bandung, dia sebagai di ketua bidang tentang lingkungan. Biasa membahas masalah sampah. Dan sampah di Kota Bandung ini dalam sejarah yang pernah kita diskusikan sama Aki itu bahwa dari seluruh produksi sampah di Kota Bandung ini hanya 1/3 saja yang bisa keangkut gitu loh. Artinya apa? Setiap hari kalau dijajarkan jumlah 2/3 itu dibagi 5, 1 truk itu 5 ton, Bandung tutup Pak. Jadi saya juga bingung ya, kenapa kita nggak mikir dari jauh-jauh hari. Masalah sampah ini kan bukan masalah sekarang aja, dari dulu juga sampah, karena selalu menganut paham open dump. Ya harusnya kita mikir gitu loh, karena sempat dikupas juga sama salah satu RW sendiri menuntaskan KBS itu, dia bisa dapat 10-15 juta dari satu KBS. Masuk ke itu, kenapa nggak di copy paste ini? Menurut Bapak gimana? Ya memang kalau kita lihat sampah ini kan pendekatannya harus komprehensif ya, artinya tidak hanya dari satu aspek ya. Nah katakan tadi yang paling mendasar ya kalau kita belajar dari melihat di luar negeri itu kan sebenarnya dari budaya gitu kan. Budaya bagaimana memperlakukan sampah gitu kan, dari sumber sampai nanti ke pembuangan akhir itu kan. Betul. Nah ini yang kelihatannya terabaikan. Jadi bahkan juga menjadi mindset yang salah di banyak masyarakat kita. Contoh saya sederhana di RW gitu kan. Kan sudah saya bayar gitu kan. Nah, kenapa saya harus bisa milah-milah lagi gitu kan?
udah kalau gitu nggak usah saya bayar aja lah gitu daripada saya harus milih-milih lagi. Ada ungkapan seperti itu Iya, kan. betul, Dan itu betul. tidak sedikit yang berpikiran. Pokoknya Betul. udah yang penting mas saya bayar, saya keluarkan. Padahal tadi problemanya kan tidak hanya sekedar membayar atau sekedar diangkut gitu Betul, kan, tapi betul. bagaimana tadi di hilirnya kan. Nah di Betul. sini memang ya tadi ya RW yang berhasil itu biasanya memang tadi ya keberhasilan yang dari konteks tadi dari sumbernya gitu kan, sudah bisa dipisah, sudah bisa kemudian diolah yang mana yang bisa dikomposkan, mana yang memang bisa jadikan di 3R kan dan sebagainya itu kan. Nah kalau sekedar mengandalkan bagaimana dia secepat mungkin diangkut dari rumah ke TPS, dari TPS ke TPA, ini yang menjadi problema kita kan. Iya, Dan betul. dulu sebenarnya salah satu hal yang kita ya waktu saya di dewan terakhir itu support juga ketika Mang Odet jadi wali kota ya kita ingin ada peningkatan PPPK kan. Nah salah satu yang kita ingin sorot itu adalah masalah pengelolaan sampah di tingkat RW. Iya, betul. Nah itu kan perlu tadi ya pendanaan tambahan, cuma itu kan nggak disetujui oleh DPRD yang lain kan. Nah kita berharap gitu ada treatment khusus di tingkat RW yang bisa mengurangi ke TPA atau ke TPS gitu kan di tingkat wilayah itu kan. Nah cuman kan nggak ada seperti itu kan. Nah termasuk tadi yang saya katakan tadi inovasinya jadi terbatas karena regulasi kan. Jadi orang nggak bisa kemudian membelanjakan ini dengan leluasa. Pokoknya kalau mau ngolah sampah ya harus disediain skop macam-macam itu kan. Iya. Tidak bisa kemudian ada inovasi dengan belanja yang seperti itu. Nah ini Ya, juga satu persoalan. kadang-kadang juga pemerintah itu cuman merintah doang, Iya. nggak ngasih fasilitas itu. Contoh kemarin kita beberapa teman RW misalnya nyuruh melakukan pemisahan, ya minimal kasih embernya lah gitu loh, Iya. untuk dipisah atau apa gitu loh. Dan itu saya nggak tahu apakah sudah dikasih atau sebagian yang dikasih. Di RW kita sih nggak ada yang dikasih. Di RW tempat teman yang kita podcast RW 10 juga nggak ada juga dikasih. Nah ada juga inisiatif dari teman-teman RW sudah melakukan selesai segala macam. Nanti tinggal datang aja enak ngaku-ngaku gitu. Ini karena program saya, padahal dia nggak tahu pedihnya orang gitu. Mentalitas saya nggak tahu ya. Kita sengaja mengkritisi seperti ini, maksudnya jangan perintah saja gitu loh Pak. Iya, iya. Pengawasan. Terus kalau ada orang yang berhasil, ya minimal ada penghargaan lah gitu. Maksudnya kalau orang terima kasih ditepuk pundaknya kan beda gitu Pak. Atau apa gitu loh. Jangan kalau berhasil itu karena saya, kalau nggak berhasil itu urusanmu gitu loh. Saya mengalami sendiri di RW 12 tempat saya, kita berhasil KBS Pak. Cuman pada saat masalah pembakaran sampah waktu itu, asapnya dikomplain sama orang lain, tidak hadir. Pemerintah di situ tidak hadir gitu. Padahal kita mengeluarkan biaya pribadi. Patungan seluruh pengurus menyelesaikan masalah ini. Setelah itu terjadi, kemudian sekarang darurat sampah semua orang boleh bakar. Kan aneh gitu loh Pak. Menurut Bapak gimana sih? Iya, memang kan kalau kan sudah ada perda juga ya. Tapi tadi yang menjadi problemanya adalah ketika perda itu tidak diimplementasikan secara totalitas gitu. Iya. Ya kan tadi masalah pembakaran kan. Ini kan memang tidak dilarang gitu kan. Memang dilarang, Ya, tapi nggak ada solusi lain. Tapi kemudian bagaimana dari kan tindak lanjut dari hal seperti itu misalnya kan apakah akan ada bentuk tadi ya 3R yang akan dilakukan atau tidak gitu kan. Ini kan menjadi bagian tindak lanjutnya kan. Dan itu sebenarnya juga ada gitu kan. Tapi tadi jadi instrumen yang akan melakukan itu ternyata tidak siap juga gitu kan. Ya katakanlah di level dinas itu kan. Siapa yang bertugas seperti itu. Walaupun ya memang terus ada, saya lihat ada inovasi, ada peningkatan lah. Tapi memang problema yang berkembang itu lebih cepat daripada penanganan yang dilakukan gitu kan. Nah sehingga memang tadi ya saya sangat sepakat sekali misalnya kaitan dengan program inovasi pembangunan kewilayahan itu kan, karena itu sebenarnya memancing gitu kan berbagai inovasi-inovasi lokal, karena kita tidak bisa mengandalkan pendekatan kota secara keseluruhan gitu kan. Kalau misalnya hanya ingin memindahkan ya bisa, tapi kan nanti ada batas tempat dipindahkan. Seperti Sarimukti kan sudah semakin susah kan. Ya, tetap aja nanti di bawah, dan semakin kecil gitu kan problema itu semakin lebih mudah ditangani. Ya dibandingkan misalnya katakan di RW itu akan lebih mudah menangani sampah dibandingkan sebuah skala regional ya satu TPS yang mungkin menampung beberapa RW gitu kan. Nah
Nah ini yang memang harus diseriusi, dan di Ya. sini kalau kita perhatikan ya tadi memang harus ada support gitu kan, ya support anggaran, support kebijakan, support teknis macam-macam memang. Ya. Ini. Ya minimal pada saat orang melakukan sesuatu dengan Iya. biaya sendiri datang lah gitu loh. Iya. Oh ini orang-orang kan kadang-kadang tidak butuh uang, tidak butuh apa, tapi butuh Apresiasi ya. apresiasi gitu. Yang ini mungkin lack ya menurut saya, lack of appreciation lah. Saya nggak tahu ini mumpung wali kota baru diingetin terus. Ya memang dulu kan juga janjinya kan gitu ya. Sekarang Sampah aja Aris tapi itu. sampah tuh nggak usah jauh-jauh lah. Kenapa sih? Oh ya, mumpung Bapak pernah di ini di politisi lah. Kenapa sih politik kita sering berjanji tapi tidak ditepati, Pak? Iya, karena apa? Dulu waktu wali kota Farhan bicara 201 miliar selama periode saya untuk biaya pemberdayaan RW. Artinya apa? Setiap tahun 200 juta kan. PPK zaman dulu kan 100 juta. Kita dengar informasi harusnya kalau misalnya janji itu ditepati setelah menjabat harusnya jalan. Tetapi dapat informasi juga nggak bisa langsung seperti itu karena anggaran sebelumnya begini, anggaran begitu gitu. Sebenarnya sesulit apa sih? Jadi orang tinggal gampang dong politisi itu lempar janji aja urusan belakangan gitu. Bapak gimana? Iya, ada dua sisi saya lihat. Yang pertama memang tadi ya, kadang-kadang janji itu diberikan tanpa ya istilahnya melihat kapasitas diri gitu kan. Jadi yang penting mah orang tertarik. Ya tentang nanti ya kumain lah ya gitu. Bagaimana nanti gitu kan. Nah ini yang rata-rata terjadi seperti itu. Apa dia nggak takut sama Tuhan? Nah itu kan tadi pertama tadi ya, pasal pertama ya. Ya pasal pertama tadi yang kita lihat dari sikap mental tadi ya. Jadi di sini, jadi kadang-kadang seperti itu. Jadi tidak melihat ya apa yang kita miliki untuk memberikan janji. Nah, ya itu betul. Itu yang Pak. jadi persoalan. Lihat tadi misalnya 200 juta. Mampu tidak kita tuh dengan postur anggarannya ada untuk nambah 100%. Betul, Ya. betul. Nah, dulu saya kan termasuk yang mau meningkatkan itu ya dengan teman-teman ya di dewan. Ya, kita kalkulasi gitu dari mana kita menambah anggaran itu. Maka kemudian kita lihat pos ini terlalu besar, pos ini terlalu besar. Nah, ini ternyata ya banyak pemborosan, muncul kan anggaran itu. Tapi kemudian ujung-ujungnya ya ini sisi yang kedua ya. Kadang-kadang di dunia politik tuh orang tidak ingin melihat lawannya sukses gitu ya. Ya, itu itu manusiawi. jadi misalnya tadi ya. Jadi Tidak contoh satu ya. komando. Jadi kalau misalnya contoh kita ingin tadi Mang Odet waktu itu ya, almarhum ya, ingin meningkatkan. Tapi kemudian bagi lawan politik kalau ini berhasil 2 periode nanti citranya naik, citra partai mendukungnya naik, kita yang keceplos gitu kan. Wah, susah Nah, juga itu yang jadi persoalan. Dulu pernah juga contoh ya, waktu itu kebetulan kita ingin mengajukan ya ada santunan kematian ya. Setiap kematian kota Bandung dapat santunan kalau nggak salah 2 juta ya waktu itu. Itu sampai detik badan musyawarah itu udah oke ya. Masuk di perda itu ya, masuk di perda. Tiba-tiba waktu itu ya kita ada partai ada agenda ini ya, pembekalan lah di luar kota ya. Ya kita udah merasa udah aman tuh. Kita berangkat kan. Berangkat semua kan, ninggalin satu pun juga anggota. Tiba-tiba pada saat paripurna itu ada yang interupsi, mempersoalkan itu lagi. Nah, dibawa lagi ke Bamus sementara dan akhirnya diputusan itu nggak jadi. Nah itu yang kita tadi. Jadi ada orang yang tidak mau melihat itu sukses ya, orang yang sukses nanti berdampak pada dia jeblok gitu ya. Sampai saya dapat informasi dari rekan-rekan gini, kenapa digagalkan ya, yang akhirnya ini karena kata si Anu gitu ya, itu kalau berhasil itu Mang Odet waktu masih wakil dia ya, kemana-mana akan memberikan bantuan ya, makin terkenal dia gitu. Jadi itu yang faktor kedua. Jadi di politik itu selalu jangan lihat ya ada indikasi gitu ya. Jadi orang kalau lawan berhasil itu nanti membuat dia jeblok gitu kan, dan itu perolehan kepala daerahnya atau perolehan kursi dewannya kan terancam gitu. Nah di sisi yang tadi adalah ketidakmampuan untuk menghitung potensi sehingga gampang melontarkan janji gitu. Itu yang saya perhatikan gitu, banyak problema kita gitu. Salah satu banyak ketakutan orang untuk jadi ketua RW itu satu adalah tentang kematian itu. Maksudnya kematian adalah
hal-hal yang berkaitan tentang kematian. Contoh kuburan aja lah. Iya. Kebetulan kan kuburan di Cisaran Tenenda kebagiannya di Rancacili. Iya. Rancacili Bapak tahu sendiri hampir sama dengan sawah. Jadi pada saat kita menggali kubur itu air di bawah Iya. harus dikuras dulu baru masuk. Kan kebayangkan aduh gimana gitu loh. Nah maksud saya kita kalau pemerintah itu nggak usah ngerjain yang besar-besar dulu lah. Yang kecil-kecil seperti ini yang membekas ke rakyat, rakyat akan inget gitu loh. Oh dia ngurusin kecil, nggak usah kita bicara tentang geopolitik, politik sana, politik. Kasih tong sampah aja inget terus Pak. Apalagi dikasih tempat rumah terakhir kita, kuburan kita yang representatif itu indah. Ini kalau kebanjiran khawatir jenazah keluarga kita hilang nggak? Berapa kali di Bandung kan? Nah maksud saya yang kecil-kecil seperti itu gitu. Jangan sampai kita selesai jadi pemimpin nggak ada bekasnya, tapi makian gitu loh. Iya. Saya harapan saya sih semua pemimpin itu mengerti dan paham bahwa pemimpin itu bisa masuk surga nomor 1, benar Pak? Kalau dia adil. Adil, imamun adil. Tetapi dia bisa jadi tidak masuk surga Pak, dengan salah satu saja warganya keberatan, benar nggak Pak? Iya. Secara agama kita kan seperti itu. Kalau sadar semua, ya makanya di otak saya misalnya, pesantren dulu lah 6 bulan, setahun, atau sebelum mencalonkan misalnya. Sebelum mencalonkan kan penjaringan dulu nih, pas setelah ditetapkan nggak usah kampanye, tetap kampanye urusan misalnya jurkamnya saja, dia dididik sebagai diingatkan halal haram, diingatkan kewajiban masuk surga segala. Lah kita kan sebentar hidup, nggak ada orang lebih dari 100 tahun, jarang ya. 60 tahun, 70 tahun mati semua gitu loh. Kita sudah 50 tahun. Rata-rata pemimpin kita kan di atas 50 tahun, tinggal 10 tahun, 20 tahun. Yuk berbuat buat negara ini gitu loh, Pak. Setuju gak Bapak? Iya, saya sih setuju ya. Saya bahkan membayangkan begini, Pak Ambil ya. Kita itu kadang-kadang terlalu mengagungkan demokrasi langsung itu ya. Dan dianggap itulah representasi demokrasi yang akan mencerminkan suara rakyat. Saya sampai bandingkan begini ya. Kalau orang melihat institusi pemerintahan atau negara ini, kira-kira yang tingkat kepercayaan paling tingginya mana gitu kan? Ya sebelum KPK diubah-ubah kan, KPK kan. Nah saya tanya, KPK itu dipilih langsung oleh rakyat atau dipilih oleh pemimpin? Oleh siapa gitu? Benar. Tentu oleh pansel gitu. Ada panitia seleksi. Betul. Nah kalau kemudian dewan bisa dilakukan seperti itu, kepala daerah bisa dilakukan seperti itu. Jadi tidak semua orang ingin maju bisa lolos. Iya benar. Ya tersaring dulu, dinilai dulu. Nah sehingga saya juga berpikir sebenarnya pemilihan oleh DPRD ya contoh sekarang itu ya, itu bisa jadi lebih baik dibandingkan pilihan oleh rakyat. Tapi mekanismenya yang diperbaiki. Betul. Ya, tidak langsung mendaftar bisa jadi dipilih di depan. Ada tim yang menyeleksi, tim independen disodorkan ini. Nah, akhirnya dapat beberapa calon. Nih semuanya sudah layak nih. Tinggal mana yang terbaik ini. Kalau sekarang kan enggak. Saya jadi ada pernah saya datang ke satu daerah, bahkan pernah masuk TV kalau nggak salah itu. Dalam satu daerah itu seluruh jalan jika rusak seluruh penduduknya benerin langsung. Mereka gotong royong di daerah pedalaman. Tetapi setelah ada orang partai masuk, kalau saya terpilih, saya akan benerin jalan ini dan segala macam. Ternyata dia terpilih dan jalan itu tidak dibenari. Orang penduduknya tidak mau benerin lagi seperti dulu. Jadi kalau bahasa Jawanya tuh rumongso melu handar beni. Jadi memilikinya hilang gitu loh Pak. Padahal ini wilayah dia, rasa memilih, ada pemerintah katanya. Nah nggak tahu jadi rasa tanggung jawab, rasa memilikinya hilang gara-gara janji palsu gitu loh. Iya. Sedih nggak Pak? Ya itu yang salah satu apa istilahnya transformasi yang negatif gitu ya. Perubahan negatif artinya
ketika awal orang merasa memiliki, tapi kemudian ketika ada yang menjanjikan bisa itu tanpa keterlibatan warga, cukup dengan memberikan perwakilan, ternyata tidak ada sih, ya akhirnya memang menjadi bumerang yang luar biasa gitu kan. Ya saya khawatir ya tadi disampaikan bahwa janji politikus itu terlalu banyak janji gitu, yang ditepatinya tidak banyak dan menjadi bumerang negatif terhadap warga. Jadi apatis gitu loh Pak. Jadi kalau misalnya bicara kan kita banyak sering di TV itu money politik setiap pemilihan itu. Jadi idealisme kita tergadaikan karena money politik itu dan biaya politik tinggi gitu loh. Jadi kapan Indonesia mau maju gitu. Ya, itu salah satu tantangan kita yang kalau saya lihat memang tadi ya aspeknya bagaimana ya ini ya istilahnya memutus mata rantai. Apalagi sedih kita ini Indonesia, kalau Pak Prabowo selalu bilang Indonesia kaya ini segala macam, harusnya ini teh digali gitu, jangan ngambil jalan pintas pajak naik, ini naik segala macam. Nah, kan dalam agama kita kan pajak itu nggak ada gitu loh. Harusnya ekonomi itu dijalankan dengan benar-benar, ini contoh aja lah, seperti kalau di yang viral itu Kades Hoho. Kades Hoho dia kepala desa satu daerah, dia membuat semacam BU badan usaha milik lurah ke desa, badan usaha milik desa, dan BUMDes, itu ya bisa membiayai seluruh pembangunan desa itu hanya desa. Iya. Negara seperti apa gitu. Kalau misalnya di copy paste yang kecil-kecil ini menjadi besar, wah kita kayak Wakanda kali Pak. Iya maju banget loh gitu. Apa yang nggak kita punya? Kenapa kita takut geopolitik sama Amerika? Kenapa kita harus takut negara luar? Wah kita mampu sendiri kok. Semua negara luar belum, negara tetangga kita aja, air aja dia beli. Iya. Mereka lebih maju dari kita. Kita air sepuasnya. Tapi kita gak maju-maju. Ya mungkin mudah-mudahan kita berdoa aja lah Pak. Mudah-mudahan kita dapat pemimpin yang amanah. Pemimpin yang tidak banyak janji. Sedikit janji saja tapi ditepatin. Dan mudah-mudahan juga negara kita kembali ke negara zaman dulu. Indonesia pernah maju. Bukan yang dulu namanya Nusantara. Terkenal di mana-mana. Ya mudah-mudahan itulah, kita berdoa aja Pak. Ya. Terima kasih banyak nih sudah diskusi sore ini. Sama-sama. Pak Edrizal, mungkin waktu lain kita diskusi lagi demi kebaikan Kota Bandung. Siapa lagi yang mau memperbaikin Kota Bandung kecuali warganya yang istilahnya yang cerewet lah sedikit lah gitu. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama Pak Amril. Ya. Para sekalian, Kota Bandung, Jawa Barat dan se-Indonesia lah yang legal. Sore hari ini kita sudah diskusi tentang permasalahan Kota Bandung, dan untuk lebih semangat ya saya minta teman-teman sekalian yang nonton kasih saran, kasih komen, dan subscribe kalau tidak berat tangan jempolnya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.